Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru saja kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Sebelumnya kita melakukan makan sahur bersama keluarga. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya hari ini menghantarkan diri kita sampai di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rasa bahagia, rasa syukur kita, rasa gembira kita ungkapkan dengan melaksanakan ibadah puasa tahun ini dengan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita bersyukur bahwa tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama pada tahun ini untuk dapat melaksanakan ibadah puasa. Mungkin ada yang sudah meninggalkan diri kita. Mungkin ada yang hari ini terbaring di rumah sakit, tidak mampu melakukan kegiatan, tidak mampu melakukan aktivitas ibadah, berjuang untuk menyembuhkan dirinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara diri kita, menjaga diri kita senantiasa dalam ketaatan, kebaikan, dan juga kesehatan, sehingga kita mampu menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini tuntas hingga akhir bulan suci Ramadan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan diri kita untuk melaksanakan ibadah puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kamu untuk melaksanakan ibadah puasa seperti halnya diperintahkan kewajiban berpuasa ini kepada orang-orang terdahulu, kepada umat-umat terdahulu. Agar apa? Agar diri kita memiliki ketakwaan. Dan Allah menginginkan takwa itu ada pada diri kita. Maka target diri kita adalah bagaimana takwa itu ada pada diri kita, melekat pada diri kita, dan memberikan energi kekuatan bagi diri kita untuk bisa terhindar daripada musibah, bencana, malapetaka, ujian, godaan di dunia ini. Apa itu takwa? Takwa adalah semangat diri kita untuk melaksanakan perintah Allah dan juga semangatnya diri kita untuk menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Maka yang diinginkan Allah adalah diri kita benar-benar tunduk, taat, patuh pada perintah Allah dan berusaha sejauh mungkin meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keinginan takwa itu dilatih pada bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ada kesempatan makan, minum bagi diri kita di siang hari, sembunyi, tidak ada orang yang melihat, tapi kita tidak melakukannya karena kita sedang berlatih, belajar agar Allah sajalah yang menilai diri kita, Allah sajalah yang melihat diri kita. Maka kita berusaha untuk jujur kepada diri kita, dan itulah yang diinginkan Allah. Kita jujur terhadap apa yang diinginkan Allah, kita jujur kepada diri kita sendiri, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.
Dan takwa inilah bekal seutama-utama bekal diri kita untuk dapat bertahan menghadapi segala warna ujian dalam kehidupan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa Allah memberikan jalan keluar dari arah-arah yang tidak kita duga sebelumnya bagi permasalahan kehidupan kita. Dan dengan takwalah Allah memberikan rezeki dari pintu yang tidak kita sangka-sangka. Begitu banyak keutamaan takwa sehingga di setiap Jumat kita diingatkan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bekal terbaik orang yang beriman adalah takwa. Dan Allah inginkan takwa itu ada pada diri kita. Oleh karena itu kita dilatih, di training selama 1 bulan untuk bisa mendapatkan takwa itu. Oleh karena itu hati kita sirami dengan Al-Quran, mendengarkan nasihat, mendengarkan kebaikan-kebaikan. Kita berlatih untuk melakukan amalan-amalan yang terbaik pada bulan suci Ramadan. Tidak lain dan tidak bukan agar takwa itu hadir, tumbuh, besar, kemudian menaungi diri kita, agar kita bisa berteduh, keluarga kita bisa berteduh di dalamnya, terhindar daripada terik matahari, terhindar daripada hujan, panas, dan seterusnya. Buah takwa akan menjadi sandaran bagi orang beriman di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, mengawali Ramadan, jamaah sekalian, hendaklah kita memiliki perencanaan, target, pencapaian yang ingin kita lakukan di bulan suci Ramadan tahun ini. Apa target kita? Bila kita belum bisa membaca Al-Quran, maka target kita bisa membaca Al-Quran. Bila kita sudah tahu membaca Al-Quran, maka target berikutnya apa? Oh, mungkin kita ingin menghafal Al-Quran. Tidak banyak-banyak, misalnya setengah juz daripada juz 30. Kemudian kita meniatkan insya Allah tahun depan Ramadan tambah lagi setengah juz dan seterusnya. Atau kita ingin meningkatkan kebaikan kita dalam bentuk memberikan makanan, minuman kepada orang-orang yang berbuka puasa. Bila kita dititipkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyiapkan minuman kah atau kurma atau makanan takjil di masjid-masjid. Kita siapkan sebagai bentuk keinginan kita meningkat kedekatan kita kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Kemudian kita ingat lagi, mungkin tahajud kita tingkatkan lagi. Bila sebelumnya kita kurang dalam tahajud, maka kita tambahkan tahajud dan seterusnya. Begitu banyak amalan-amalan dalam bulan suci Ramadan yang bisa kita tingkatkan sehingga kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan tidak hanya mendapatkan pahala, tapi juga mendapatkan pengetahuan, pengalaman, wawasan, keilmuan. Bila kita mentargetkan, bila kita ingin mencapai hal-hal baru dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita membuat perencanaan apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Baca Al-Quran kah? Berbagi yang lebih banyak kah? Atau memperkaya ilmu pengetahuan kita terutama di bidang keagamaan? Karena baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa yang diinginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah mudahkan dirinya dalam mendalami agamanya. Semoga Ramadan ini Allah tambahkan kecintaan kita kepada ilmu sehingga kita bertambah keilmuan, pengalaman, pengetahuan, dan wawasan. Akhir kata, semoga apa yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan adalah kebaikan yang membawa cahaya, perbaikan bagi diri kita, mengalirkan cahaya kebaikan pada orang tua kita, mengalirkan pahala jariah kepada guru-guru kita, dan kita pun terhubung kembali dengan ingatan-ingatan kita
kepada orang-orang yang telah melakukan kebaikan kepada diri kita. Kita tidak melupakan kebaikan mereka, jasa mereka kepada diri kita, dan semoga kebaikan ini pun mengalir kepada mereka semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menangkan diri kita, Allah berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan kita untuk bersabar, istiqomah dalam ketaatan, dan juga dalam belajar mengikuti, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.